Selamat malam promo semua. Yuk yang suka ular, merapat deh merapat. Hari ini Mimin mau kasih kalian film ular terseru seantero jagat raya loh Pramal. Judulnya Snakes on a Plane. Filmnya ini nyeritain tentang terjebak di dalam pesawat yang dipenuhin sama lusinan ular berbisa. Wow, nggak bisa kabur loh. Panik banget nih pasti. Di film ini pemain utamanya ada Samuel L. Jackson yang meranin jadi Neville Flynn, seorang agen FBI. Dan ada Nathan Phillips yang meranin jadi Sean Jones. By the way, dia ini seorang peselancar dan pembalap motor trail ya, sekaligus saksi dari pembunuhan brutal. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal sini nih, ada Sean nih yang lagi main motor trailnya di Hawaii loh. Ini dia ngeliat ada orang yang lagi disiksa sama sekelompok orang. Dia cuma bisa ngeliat dari kejauhan sambil ngumpet. Sampai akhirnya tuh orang dibunuh. Pas Sean mau kabur, dia ketahuan. Sean jadi target mereka sekarang. Besoknya si Sean lihat di berita, katanya orang yang dibunuh itu jaksa Daniel Hayes. Sedangkan yang ngebunuh itu Edward Kim atau biasa dikenal sebagai Eddie Kim, ketua sindikat kriminal. Si Eddie dendam sama si jaksa gara-gara tuntutan si jaksa pas lagi di persidangannya. Tapi nggak ada yang tahu kalau sebenarnya si Eddie yang ngebunuh jaksa itu. Waduh, ada yang nerobos masuk tuh. Anak buahnya si Eddie Kim. Sean mau kabur lewat jendela. Tiba-tiba ada yang nongol nolong Sean. Go! Ternyata dia itu agen FBI, yang namanya Flynn itu. Sean mau dibawa ke gedung federal. Mereka mau tahu kejadian pembunuhannya, yang sebenarnya tuh kayak gimana. Karena si Sean kan nggak langsung lapor polisi, padahal dia saksi pembunuhannya. Dan yang jadi masalahnya, nyawa Sean jadi terancam sekarang. Eddie kan tahu kalau si Sean ngelihat dia. Flynn nyuruh dia ikut ke Los Angeles, buat bersaksi di persidangannya si Eddie. Bingung nih si Sean. Dia tuh padahal punya rencana mau liburan ke Bali loh. Malah kesangkut masalah ini. Ya udah, akhirnya si Sean mau. Siap berangkat, dikawal sama Flynn sama rekannya juga, si Sanders. Tim maskapai juga dikasih tahu kalau FBI lagi ngawal seseorang. Jadi mereka nyewa seluruh first class-nya. Wah, ada orang suruhannya si Eddie nih, nyamar jadi petugas bandara. Tuh orang nyemprotin feromon ke seluruh kalung bunga yang bakal dikasih ke penumpang. Ini Sanders bilang mereka udah tersambung sama Harris selama penerbangan nanti, jadi aman. Oh ya, si Harris itu agen khusus, rekan mereka juga. Di sisi lain, penumpang yang lain juga udah mulai masuk pesawat nih. Penumpang-penumpang yang tadinya di first class pada kecewa. Tapi sebagian besar bisa nerima sih. Kecuali si bapak-bapak ngeselin ini nih, sombong banget coba. Dan untungnya rapper terkenal ini, si Clarence atau biasa dikenal sama 3Gs, masih santuy dia, mau di kelas ekonomi. Oke, udah lepas landas nih pesawatnya. Dari Honolulu OTW ke LA. Ada pramugari yang demen nih kayaknya sama si Sean. Namanya Tiffany. Sean ngasih tahu ke Tiffany kalau dia lagi mau jadi saksi buat kasusnya Eddie Kim. Ini ada peti yang isinya ular. Dan petinya udah disetting biar bisa buka dengan sendirinya. Ini udah hitung mundur nih. Ya ampusnya kasihan. Jadi santapan pertama ularnya tuh. Aduh, itu ada yang lagi enak-enak di toilet. Diserang dong sama ularnya. Sementara itu, ada ular yang ngerusak panel listrik. Jadi mati sistem elektronik pesawatnya. Kapten Sam sama co-pilot Rick ngobungin menara kontrol LA-nya nih. Mereka dalam keadaan darurat. Ini ular-ularnya udah mulai masuk kabin pesawat nih. Tapi belum ada yang nyadar. Ada yang lagi buang air kecil di toilet satunya. Ada ular yang keluar dari dalam klosetnya. Dicokot itu ubi jalarnya. Di sisi lain, Harbon lagi ngobrol nih sama Clarence. Guguknya dia lihat ada ular yang masuk ke tasnya. Si Guguk ngegonggong terus, nyoba ngasih tahu. Tapi dikira Harbon, Guguknya cuma lapar. Dia mau ngambil cemilannya si Guguk di dalam tas. Dan... kampret. Si Troy ngagetin aja loh. Tapi gara-gara dia teriak, Harbon selamat tuh, jadi gak kena gigit. Sekarang Kapten Sam mau ngecek kerusakannya nih ke bawah.
dan berhasil dinyalain lagi tuh. Tapi pramugari Claire ngecek si kapten. Si kapten udah dalam keadaan tewas. Rick mikirnya si kapten meninggal karena serangan jantung. Claire langsung manggil Flynn sama Sanders buat ngasih tahu kalau si kapten udah meninggal. Ya udah, mau gimana lagi kan? Mereka harus tetap lanjut. Udah nanggung juga soalnya. Tapi guncangan di pesawat makin parah. Tim maskapai sebisa mungkin nenangin para penumpang. Walah, ular-ularnya udah pada masuk ke ruang kokpit nih. Rick nyoba matiin ular-ularnya, tapi nggak sengaja malah jadi ngeluarin masker oksigen yang ada di pesawat. Ular-ular yang ada di atas itu ikut keluar juga bareng masker-masker oksigennya. Ricu udah tuh, banyak penumpang yang tewas. Si Sanders juga ikut kegigit. Penumpang yang selamat disuruh pada lari ke bagian depan pesawat. Aduh, itu adeknya kena gigit lagi. Mana mereka cuma berdua kan naik pesawat ini, mau nyamperin ibu mereka di LA. Si Clarence mau ngumpet di toilet. Pas dibuka, ada mayat pasangan yang tadi itu. Wah gile, chaos banget nih keadaannya. Ular-ularnya bener-bener menggila. Lagi bantu ngarahin orang-orang, si Ken bingung tuh, ada ular di depan dia. Diinjek, terus dimasukin ke oven sama dia. Sing pentingnya yakin ya. Ya ilah, itu pantatnya si Leroy disontok dong. Dicabut ularnya sama Troy. Udah nih, udah di depan semua. Sekarang mereka mau ngeblok bagian depan ini pakai koper-koper. Harbon sama guguknya ternyata masih hidup. Dia ketinggalan di belakang. Pas dia mau disontok ular, ada yang nolong dia. Namanya Chen Long. Dia ini kickboxer profesional loh. Claire baru keinget nih sama dua bocil itu. Si Tommy sama Curtis. Belum kelihatan dari tadi. Taunya lagi ngumpet di dapur. Curtis ketakutan karena adanya kena gigit. Ini Grace, si pramugari senior. Dia dengar ada suara bayi di belakang. Maria, ibunya si bayi itu, juga masih hidup ternyata. Baru sadar dari pingsan. Dia kepisah sama bayinya. Grace nemuin bayinya nih. Mana depan-depanan sama ularnya lagi. Berhasil digendong si bayinya, tapi Grace kena gigit. Di sisi lain, kondisi Sanders udah sekarat. Dan akhirnya dia tewas. Flynn ngubungin Harris. Dia ngasih tahu kalau ini semua ulahnya si Eddie Kim. Dia ngelakuin ini dengan harapan ya pesawat ini jatuh dan si Sean tewas. Jadi nggak bisa bersaksi buat kasus dia. Harris langsung usaha nyari ahli ular berbisa buat bantu ngasih arahan ke sana. Ini si Maria ternyata tahu dikit nih cara nanganin kalau digigit ular. Dia mau coba nolong si Tommy. Katanya pertama Tommy disuruh kumur-kumur pakai minyak zaitun buat ngelindungin tubuhnya dari racun. Abis itu Maria mau ngeluarin racun yang ada di tangannya. Disedot. Sementara itu, ular-ularnya udah pada ngelewatin blokadenya tuh. Masalahnya di pesawat kan secure banget ya. Gak ada alat yang bisa dijadiin buat senjata. Di sisi lain, Harris dapet nih orang yang ahli banget sama ular. Dr. Stephen Price. Langsung dijemput tuh. Di perjalanan, si dokter nelpon Flynn. Dia nanya nih, karena dia bingung. Biasanya ular tuh gak nyerang kalau gak diganggu. Menurut dia, pasti ada sesuatu yang bikin mereka jadi ke-trigger gitu. Flynn baru sadar, ular-ular itu tuh tertarik banget sama kalung-kalung bunga. Nah iya kan, kalung bunga itu yang tadi disemprotin feromon. Abis itu, Flynn disuruh sebutin jenis ular apa aja yang ada di sana. Soalnya kalau salah kasih anti racun bakal bahaya. Ya kan mana si Flynn tahu ya? Ya udah, dia mau coba kumpulin ular-ular yang udah mati dulu deh tuh. Ini penumpang pada ngamuk-ngamuk. Mereka kesel, gimana bisa ada ular sebanyak itu di pesawat ini? Ya udah, Sean ngejelasin kalau ini semua karena dia itu saksi di kasusnya si Eddie Kim. Flynn ngeyakinin mereka semua kalau mau selamat, mereka harus kerjasama. Sekarang dia juga nyuruh semuanya buat bantu ngumpulin ular-ular yang udah mati. Biar si dokter bisa nyari tahu anti racun apa yang mereka butuhin. Di sisi lain, Rick diserang. Dia jatuh ke bawah. Pesawatnya mulai menuki ke bawah. Claire ngecek ke kokpit, tapi Rick udah gak ada. Pas dia mau ngeliat ke ruang bawah, tiba-tiba wah, ada kapak tuh. Claire ngebunuh ularnya. Pas banget sih Flynn masuk. Sekarang Flynn sama Claire ngambil alih kendali pesawatnya.
Sedangkan di bawah, blokade mereka jebol gara-gara ketabrak troli makanan. Sean bantu semua orang buat naik ke atas. Tapi ada beberapa yang gak selamat. Waduh, ada Nagininya si Voldemort tuh di atas. Ya ilah, jebol lagi. Saking paniknya, pada rebutan naik tangganya. Hancur itu handrail tangganya. Jahat banget loh si bapak ini. Pas tuh si Nagini mau nyerang dia malah numbalin gugupnya si Harbon. Dan dia nggak ngerasa bersalah sedikit pun. Tiba-tiba dia dililit sama Nagini. Rasain. Udah pada naik semua nih. Mereka mau nyoba nutup tangganya pakai rakit darurat. Sementara itu, Flynn sama Claire berhasil naikin ketinggian pesawatnya lagi. Nggak lama, si Rick muncul lagi nih. Tapi kondisinya udah nggak baik banget itu dia. Di sisi lain, si dokter udah nerima foto-foto ular yang dikirimin sama Flynn. Si dokter hopeless. Karena ular-ularnya tuh nggak cuma berasal dari Amerika aja, tapi dari seluruh dunia. Jadi ya bakal agak lama dapetin anti racunnya. Mungkin butuh sehari 2 hari. Ini si Sean nyadarin sesuatu. Sirkulasi udara di kabin nggak berputar. Bahaya dong. Bakal susah napas ntar mereka. Rick nyuruh Flynn turun ke ruang kargo buat mulihin sistem AC atau ventilasinya itu. Tapi sebelum itu, Flynn nenangin Claire dulu nih. Claire sedih banget, Grace akhirnya meninggal. Udah tenang, sekarang mereka mau jalanin misi mereka, nyalain AC. Tapi Claire nggak dibolehin ikut. Dia diminta ngarahin aja dari atas. Di sini si Flynn ngeliat ada yang sengaja ngerusak pintu akses panel listriknya. Ya, biar ular-ularnya bisa keluar ke kabin pesawat. Nah, udah ketemu nih. Tapi tuasnya macet. Untung si Flynn nemu senjata tombak. Lumayan tuh buat ngedorong tuasnya. Udah selesai urusan AC. Sekarang dia ngurus si ular kampret ini dulu. Ditombak itu ularnya. Nancep. Ini Harry sama si dokter ngedatengin Kreitler nih. Orang yang suka nyelundupin hewan-hewan eksotis. Kreitler ketakutan. Mau nyoba kabur ke tempat ular-ular. Mereka sempat baku tembak. Sampai akhirnya Kreitler kalah. Dia digigit sama ular hitam gurun yang kelepas. Dia harus buru-buru dikasih anti racun. Nah, di dalam kulkasnya ada tuh stok anti racun buat berbagai jenis ular. Ya udah, dijadiin ancaman aja sekalian. Pasti mau ngaku kan dia kalau udah kepepet gini. Harris minta Kreitler nyerahin daftar jenis ular yang ada di pesawat. Bener kan? Langsung diserahin tuh daftarnya. Dia juga ngaku kok kalau Eddie yang bayar dia. Selain itu, dia juga akhirnya ngaku kalau mereka nyemprotin feromon khusus di kalung-kalung bunga. Sementara Harris merintahin buat penangkapannya si Eddie, si dokter nyuntikin anti racunnya tuh. Ini si Harris ngubungin Flynn, ngasih tahu kalau anti racunnya udah siap. Mereka nunggu di bandara. Tapi pas mereka mau ngasih tahu Rick, ternyata udah tewas dia. Banyak banget ular di kokpitnya. Mereka harus cari orang yang bisa bantu mendaratin pesawatnya. Clarence ngerekomendasiin si Troy. Katanya Troy pasti bisa. Lah, si Troy kan cuma bisa main game simulator penerbangan doang, bukan pilot beneran. Mereka pada nggak tahu tuh. Ya udah, sekarang mereka harus nyingkirin ular-ularnya dulu nih. Rencananya si Flynn mau ngejebol jendela buat buang ular-ularnya. Semua langsung siap-siap. Duduk pasang sabuk pengaman karena ini bakal bahaya banget. Dibuka nih pintu kokpitnya. Ular-ularnya pada ketarik keluar. Udah, kokpitnya udah bersih. Flynn sama Troy langsung masuk. Girang banget tuh si Troy. Akhirnya bisa nyetir pesawat beneran ya. Troy ngubungin menara kontrol LA. Dia ditanya, beneran punya pengalaman nerbangin pesawat? Dengan pedenya dia bilang, iya, pengalaman di game simulator. Flynn juga kaget tuh. Tapi ya mau gimana lagi, seenggaknya dia punya pengalaman deh ya, walau cuma di game doang. Oke, udah siap-siap buat pendaratan nih. Aduh, mana pesawatnya kekencengan lagi. Susah direm. Dibelokin tuh pesawatnya. Dan untungnya bisa berhenti akhirnya.
Semua penumpang keluar, langsung disuntikin anti racun. Flynn sama Sean yang terakhir keluar. Pas Sean mau turun, tiba-tiba ada satu ular yang kesisa, lompat terus ngegigit dadanya si Sean. Flynn langsung nembak ularnya. Otomatis dadanya Sean juga kena tembak dong. Taunya si Sean tuh dari awal udah pakai rompi anti peluru, jadi aman. Pantes aja si Flynn langsung nembak gitu aja ya. Di akhir scene, si Sean ternyata ngajak Flynn ke Bali nih. Ya, hitung-hitung sebagai tanda terima kasih lah ya. Diajarin cara berselancar tuh dia. Ya, itu tadi alur cerita dari film Snakes on a Plane. Emang ya, ini tuh film ular terseru deh. Masalahnya, mereka semua kejebak bareng ular di dalam pesawat. Itu yang bikin makin deg-degan. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.